Duit kadangkala menjadi beban buat kita, untuk saudara, untuk keluarga, untuk menantu. Sebab apa? Kita tidak mau memberi sebab kita berpikiran saya memberi. Betul. Saya memberi. Jadi kalau memberikan pikiran kita kurang. Tapi coba kalau kita berpikir saya berinvestasi. Waalaikumsalam Ustaz. 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 Nah, Siap Ustaz. Mbak Jeli, ada koyo ya? Ustaz, ada. Kebetulan udah ditempel. Kenapa Pak Ustaz? Saya yang baru. Enggak Pak Ustaz, kenapa beli kue juga? Dimintain THR juga? Enggak, banyak jamaah yang nanya masalah rumah tangganya, saya jadi pusing. Mereka yang banyak masalah, saya juga ikut pusing. Sebab saya jawab lain juga nih masalahnya lagi. Ya, ada koyo? Pak Ustadz mah masih mending. Jamaah yang nanya. Lah kita. Lah kita, lihat udah kepasang duluan. Jadi, Koyo. Pak Ustaz, silakan duduk Pak Ustaz. Duduk dulu lah Pak Ustadz. Ya, Sekalian nanya nih aku Pak Ustadz. Harusnya gimana sih kita memposisikan diri saat terjepit kayak gini Pak Ustadz? Semuanya minta duit ke aku. THR, istri minta, ibu minta. Aku harus prioritasin yang mana duluan? ya ini pertama dulu harus kita yakinkan bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Semua rumah tangga pasti ada masalah. Bang Ebel, saya kasih contoh. Siap. Istri cantik, Iya. kira bukan masalah? Masalah, digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah lagi. Kan? Istri cantik masalah. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek masalah. Kenapa lagi? Kenapa? Dihina orang. Mau ke pesta? Duluan aja dek, nanti ketemu di gedung. Istrinya sampai gedung, mana kau bang? Nggak jadi dek, saya lagi mencret. Ya kan? Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah juga, kesepian. Berarti bagus kalau banyak istri, lebih masalah lagi. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah. Satu istri masalah, dua istri masalah, semua ada masalah. Saya misalnya sebagai ustadz, apa tidak ada masalah? Banyak juga masalah saya. Terutama setelah saya viral, banyak masalah saya. Oh iya Ustadz? Ibu-ibu curhat, ibu-ibu janda. Kata Ustadz, baru aja suami saya meninggal, adakah doa-doa penenang jiwa? Nah, sudah saya kirimilah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, alhamdulillah masalah saya sudah selesai, sudah tenang jiwaku Ustadz. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya jawab, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua orang punya masalah. Jadi alhamdulillah Allah tidak membebani Pras, Dasat, Ebel. Kalau ada masalahmu kau jadi anggota dewan dulu. Tidak. Ada masalahmu kau jadi profesor dulu. Tidak. Ada masalahmu kau jadi kaya dulu. Tidak. Allah cuma minta dua bel. Apa itu Pak Ustaz? Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg yang janji, bagi-bagi kartu nama, sama-sama kita dari Padang. Ini masalah, kalau ada masalahmu telepon saya 24 jam. Iya. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Wow. Itu janji politisi. Tapi kalau janji Allah, pasti Allah kabulkan. Jadi, menjelang THR seperti ini, solusinya dua. Apa itu Pak Ustaz? Satu, sabar. Dua, perbaiki sholat. Oke. Nah, duit kadangkala menjadi beban buat kita, untuk saudara, untuk keluarga, untuk menantu. Sebab apa? Kita tidak mau memberi sebab kita berpikiran saya memberi.
Betul. Saya memberi. Jadi kalau memberikan pikiran kita kurang. Tapi coba kalau kita berpikir saya berinvestasi. Oke, Ustadz mohon maaf. Mas ngapain nyawer Pak Ustadz lu? Enggak. Investasi. Investasi. Maksudnya apa investasi? Ebel senang kan kalau banyak saldo di rekening? Senang banget Pak Ustadz. Nah, kalau memberi, jangan berpikir saya mengasih. Pasti pikiran kita kurang saya punya harta. Tapi coba kalau saya investasi ini, saya simpan ke mertua saya simpan ke istri saya simpan kepada ipar saya mau nikmati di akhirat. Ada 4 jenis perempuan penghuni api neraka. Jadi penghuni api neraka. 1 diantaranya istri yang membebani suaminya melebihi kemampuannya. Coba saya kasih contoh Ebel. Minta tolong saya kasih apapun kamu minta tapi tolong gigit sikumu. Coba gigit. Nah, Gak bisa, mampu kan? Bisa, gak mampu. Gak mungkin. Biar kau jungkir balik. Biar kau baca ayat kursi 99 kali. Nggak mungkin bisa kan? Ya, itu maknanya seorang istri kalau mau taat kepada suami, mendapat ridho suami, jangan membebani suami melebihi kemampuannya. Kemudian suami juga kalau sudah tahu musim THR akan tiba, mestinya dia cari nafkahnya lebih meningkat kuantitas dan kualitasnya. Kalau tahu musim THR ada duit berlebih, itu kita simpan, tabung untuk dikasih. Nah, setelah istri, anak-anak istri kepada orang tua. Nah, istri juga harus bijaksana, jangan pernah membandingkan dirinya dengan mertua karena masing-masing punya keutamaan, masing-masing punya posisi. Betul, jangan. Istri punya posisi apa? Dia menjadi teman tidur. Iya, benar. Ya kan? Nah, kemudian ibu juga punya posisi. Dialah yang menjadi sumber masuknya surga kita dengan mudah. Iya. Kalau ada perempuan mengatakan kau pilih saya istrimu atau ibumu. Karena ada kadang-kala istri kalau ngamuk begitu. Benar. Ibumu terus. Kau pilih, saya istrimu atau ibumu? Ya kita jawabnya gimana Pak Ustadz? Kalau saya jawab, pasti saya pilih ibu saya. Kenapa? Istri ada bekasnya. Istri belum tentu jodoh sampai kita ajal. Tapi ibu tidak ada bekas ibu. Mestinya diberikan penjelasan. Maka suami juga harus pandai berkomunikasi. Saya kalau nggak, saya ibu-ibu yang nanya begitu, Ustadz, mertua saya begini, saya kasih ilustrasi sederhana. Ibu-ibu pernah enggak rasakan hamil? Pernah Ustadz. Enak enggak? Menderita Ustadz, sakit. Tapi kenapa ulang-ulang? Menderita Ustadz. Berapa lama ibu hamil? Berapa lama ibu hamil? 9 bulan. Pernah enggak tengkurap? Enggak Ustaz. Mana ibu hamil tengkurap. Ya, dulu aja repot pakai standar samping. Ya kan? Nah, hamil. Sudah itu melahirkan. Saya bilang, ibu pernah enggak merasakan melahirkan? Pernah Ustaz. Enak enggak? Enggak. Malah orang melahirkan pilihan antara hidup dan mati. Dan berapa banyak ibu wafat melahirkan anaknya. Coba lihat orang hamil melahirkan. Ada enggak yang senyum? Mentang-mentang dia selebriti, keluar kona. Ya kan? Yang ketiga, dia bilang, ibu-ibu pernah enggak menyusui? Pernah. Masih ingat waktu menyusui? Apalagi waktu tumbuh giginya anak 7 bulan. Oh, dia langsung ketawa tuh. Iya Ustaz. Digigit kan? Apa kalau digigit? Apa ketika digigit? Hei, kok gigit? Ya udah, aku udah dapat. Saya sudah dapat ini nasihat Bel. Iya. Jadi siapkan sembako. Oke, buat Pak Ustadz nanti nih. Lalu apa kaitannya dengan membandingkan mertua? Apa tuh Ustadz? Nah, coba lihat. Setelah 3 ini, kan Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Siapa itu Pak Ustadz? Kata Nabi, ibumu.
Setelah itu siapa Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Oh. Salah tafsir lagi. Salah terus ya, Ustaz. Salah tafsir. Dari tadi lu paham nggak? Hey, you understand? You understand? Thank you very much. Nih, Ustaz. Saya mau bawa buat mertua saya di rumah. Ini contoh teladan mantu yang baik. Ya, kalau begitu Pak Ustadz, saya akan menghutang di sini lagi Pak Ustadz buat beli sembako buat keluarga saya.